Kemacetan di Jakarta tiap harinya semakin menjadi saja. Macet di Jakarta layaknya benang kusut yang sulit untuk diurai. Melihat kejadian tersebut, pakar transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengatakan harus ada perbaikan angkutan umum dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Perbaikan angkutan umum dan pengendalian kendaraan seperti apa yang harus dilakukan Jakarta? Berikut pemaparan Tigor kepada Roll. Ya, jadi gini, kalau kita lihat kondisi Jakarta yang sekarang ini kan macet berat ya. Macet berat karena orang lebih suka memakai kendaraan pribadi. Ya, kenapa orang lebih suka memakai kendaraan pribadi? Karena angkutan umumnya kurang bagus. Nah, makanya ke depan layanan angkutan umum itu harus jauh lebih bagus dari kondisi sekarang. Ya, kalau kita bicara bagaimana mengalihkan orang yang biasa menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi, kendaraan pribadi lah ya, dia harusnya dipindahkan ke kendaraan umum yang senyaman ketika dia menggunakan kendaraan pribadi ya. Jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih tepat waktu begitu ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi menyediakan layanan angkutan umum yang nyaman, cepat, gitu. Secepat kalau dia pakai kendaraan pribadi gitu kan, secepat pakai sepeda motor. Bentuknya betul, Bang? Ya, artinya bisa saja misalnya MRT-nya diperbaiki betul nanti ya kalau dibangun. Lalu Transjakarta juga jangan lama-lama nunggunya gitu ya. Kalau lama-lama nunggunya orang juga bosen ya, males, capek ya, sampai pingsan waktu itu kan. Nah, terus juga Transjakarta jangan AC-nya jangan angin saja gitu kan, tapi juga dia memang air conditioner gitu loh, nyaman orang ya, bisa santai, bisa tenang walaupun nanti agak lama perjalanannya karena macet jalurnya kasihan, tapi dia nyaman ya, ada kepastian bahwa itu nyaman, aman ya, dan memang ada gitu loh jadwalnya seperti itu. Jadi ke depan memang harus ada angkutan umum masal yang cepat, nyaman, aman, dan jadwalnya jelas yang harus disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi kalau pembahasan sekarang tadi angkutan umum di Jakarta tadi nggak nyaman ya, kadang juga ugal-ugalan ya, seringkali terjadi kecelakaan. Lalu juga bisnya ya udah nggak enak lah dipakai ya, terus juga jadwalnya nggak jelas. Makanya pertama memang harus ada angkutan umum yang berbasis jalan raya itu seperti Transjakarta ya, dikembangkan, armadanya ditambah, jalurnya dibuat steril, jadi perjalanannya bisa cepat ya itu. Lalu yang kedua juga adalah berbasis rel ya, seperti kereta api. Kereta api itu harus betul-betul sekarang ini gitu ya, bisa mengangkut banyak deh kan, dan memang harusnya dengan AC semua gitu loh, kereta api Jabodetabek gitu ya. Lalu yang ketiga kita menunggu kan yang MRT. MRT memang harusnya juga itu bukan cuma satu koridor ya, seperti sekarang kan direncanakan hanya dari Lebak Bulus ke HI. Nah, ke depan harus diperpanjang sampai ke Jakarta Utara, Kampung Banda. Jadi cepat gitu, gitu membelah kota Jakarta, sehingga nanti para pekerja atau warga yang mau bekerja atau mau pulang itu jelas jadwalnya, dan mereka bisa turun dan juga nanti diintegrasikan antara Transjakarta dengan MRT, Transjakarta dengan kereta api Jabodetabek seperti itu. Nah, angkutan umum reguler juga diperbaiki layanannya, bentuk-bentuknya gitu ya, supaya lebih nyaman dan terintegrasi dengan baik secara langsung dengan Transjakarta, dengan MRT, dengan kereta api Jabodetabek, supaya orang juga mau berpindah tadi ya, selain juga diperbaiki angkutan umumnya, juga dilakukan namanya kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi ya. Bentuknya bisa macam-macam untuk mengendalikan orang supaya nggak gampangan gitu ya pakai kendaraan pribadinya. Pertama adalah dengan parkir mahal ya, parkir mahal ya, dengan sistem zona. Jadi parkir di Jakarta sekali kan parkir di tengah kota sama di pinggir kota sama aja kan, 2.000 gitu kan, atau 4.000 seharian gitu kan. Nah, diatur sekarang dengan sistem zona pinggir, zona antara, zona pusat. Semakin ke tengah kota, ke zona pusat, tarifnya harus makin mahal, dan ruang parkirnya harus semakin terbatas. Karena kan orang bawa kendaraan itu kan dari pinggir ke kota, harus dikendalikan supaya nggak macet. Lalu dengan ERP, Electronic Road Pricing, jadi yang berbayar. jalan berbayar elektronik, ya, menggantikan 3-in-1. Nah, jadi dibangun di jalan-jalan 3-in-1 lah, tahap pertama yang menggantikan 3-in-1. Tapi tarifnya juga fluktuatif, tergantung kebutuhan. Kalau orang lagi padat gitu pagi, mahal ya, misalnya 50.000 begitu masuk, gitu kan. Kalau pas nggak ada demand gitu, nggak ada kebutuhan, sepi jalannya, bahkan sampai gratis. Tapi begitu padat lagi dia, naikin lagi. Nah, seperti itu. Jadi
Tadi dua hal yang perlu dilakukan di Jakarta untuk memecah kemacetannya dalam bidang transportasi adalah satu, perbaiki angkutan umumnya, kedua, lakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi.